Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Febiola dari jurusan Psikologi Islam 20B. Di sini saya akan menyampaikan materi hak asasi manusia, mata kuliah kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, SPD MA. Berikut, mari kita simak materinya. Hak asasi manusia, mata kuliah kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, SPD MA, disusun oleh saya sendiri, Arina Febiola, dengan NIM 2001 0304 0302. A. Pengertian hak asasi manusia. Secara harfiah, hak asasi manusia atau HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Sedangkan secara eksplisit, HAM atau hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada manusia, di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Hak asasi manusia atau disebut juga dengan human rights adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan universal atau menyeluruh karena hak ini ada dalam diri setiap manusia tanpa membedakan warna kulit, usia, jenis kelamin, etnis, dan budaya, agama, ataupun keyakinan. B. Jenis-jenis hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. 2. Hak asasi politik atau politic rights. Hak asasi ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. 3. Hak asasi ekonomi atau property rights. Hal ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. 5. Hak asasi sosial budaya, yaitu hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, hak asasi hukum atau legal equality rights, yaitu hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Yang ketujuh, social and cultural rights, yaitu hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaan. C. Ciri-ciri hak asasi manusia. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia ialah sebagai berikut. 1. Tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. 2. Tidak dapat dibagi. Artinya, setiap orang berhak untuk memiliki hak, baik itu merupakan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat, hak asasi manusia sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Artinya, hak asasi berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status apapun. D. Lembaga-lembaga hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa lembaga yang melindungi hak asasi manusia, yaitu 1. Mahkamah Konstitusi atau MK. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang ketiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Yang keempat, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kelima, Lembaga Ombudsman. Yang keenam,
Komisi Yudisial atau KY. Yang ketujuh, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, dan lain-lain. Usaha penegakan HAM. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk penegakan HAM adalah sebagai berikut. 1. Tidak mengganggu ketertiban. 2. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. 3. Menghormati keberadaan masing-masing. 4. Berkomunikasi dengan baik dan sopan. 5. Ikut membantu masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya.